Halo teman-teman Sampurasun, ketemu lagi di YouTube channel saya Ajis Official. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang di akun saya, di channel saya Ajis Official. Selalu support ya, jangan di skip videonya karena sangat bermanfaat sekali. Dan sore ini sore sebetulnya lagi recordnya sore. Di sebelah kanan ada guru saya yang memotivasi saya untuk berjuang lebih keras di bidang komunikasi atau public speaking. Siapakah beliau? Kalau saya sih nyebutnya Bunda. Ya. Siapakah itu? Ini lihat di samping kanan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu teman-teman yang lagi nonton saat ini. Halo teman-teman YouTuber Kang Aziz, ini luar biasa, partner, kawan, putra gitu ya. Maka ikuti terus YouTube beliau, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kabarnya sehat selalu ya. Amin. Oke. Nah itu seperti apa kita nanti akan ngobrol dengan Bunda. Nah kan belum tahu ya namanya Bunda, siapa nama aslinya. Kita lihat di cuplikan berikutnya. Oke Bunda, tadi kan kita udah sapa teman-teman Ajis yang lagi nonton mungkin saat ini. Pengen tahu sih, Bunda itu siapa? Kalau tadi kan Ajis namanya Bunda terus. Boleh mungkin diceritakan profil Bunda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lebih lanjut ngobrol dengan Bunda. Gimana Bun? Ya, halo subscriber. Ini Bundanya Ajis ya. Benar. Ya, nama lengkapnya sih Yeti Heryati ya. Ya kalau sehari-hari Ajis tahu ya Bunda sehari-hari ngajar di UIN, di UIN ya. Kemudian akhir-akhir ini memang sedang punya semangat yang tinggi untuk sharing ilmu yang menurut Bunda luar biasa ya. Ketika dipraktekkan luar biasa ini tentang hipnoterapi, parenting, teaching untuk guru-guru gitu ya. Nah, sedang mendalami itu. Karena apa? Rasanya ibu-ibu guru itu bagus kalau mereka dibekali pengetahuan itu. Bunda sebenarnya sedang semangat itu. Ada banyak agenda yang sudah dirancang sebenarnya ya untuk bulan Ramadan ini. Tapi qadarullah ya kita sekarang ada pandemi begini ya, otomatis ada kegiatan lain yang memang sebenarnya tetap memberikan manfaat yang besar ya untuk Bunda secara pribadi, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi memang lagi menggeluti dunia pelatihan gitu. Kalau kemarin kan lebih fokus ke pelatihan yang dikembangkan oleh USAID ya, tentang pembelajaran aktif dan sebagainya gitu ya. Sekarang ya dibumbui dengan ilmu hipnoterapinya, teachingnya gitu. Jadi penyampaian pelatihan pembelajarannya lebih ada nyawanya lah gitu ya, lebih ada ruhnya gitu. Jadi kegiatan Bunda itu sehari-hari itu seperti itu. Ya kalau sekarang ya kan memang menghendaki kita untuk full di rumah ngajar juga kan, kita pakai daring gitu ya, online terus tiap hari gitu ya. Ya ini menjadi bagian dari suratan Allah yang harus kita jalani. Ya tetap di rumah juga produktif ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan laptop kita ya, aktivitas di luar rumah juga tetap ya. Maksudnya di luar rumah itu ya sekitar ini olahraga gitu ya. Olahraga yang dulu memang tidak pernah olahraga rutin ya. Sekarang kan tiap hari main sepedahan gitu ya, tenis meja gitu ya. Artinya tetap dalam kondisi pandemi seperti ini ya, hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk pribadi dan orang lain tetap insya Allah lah Bunda lakukan sebisa Bunda ya. Kalau dan yang Bunda, lebih penting itu
menyikapi tentang pandemi ini seperti apa? Untuk mungkin teman-teman yang lagi nonton biar terbuka gitu, biar untuk melapangkan dadanya seperti apa, Bun? Ya, berbekal hipno tadi ya. Jadi sesungguhnya kalau Bunda menyikapi pandemi ini ya, ini teman-teman ya, kuncinya adalah kita positif bahwa sesungguhnya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki untuk kita itu sesungguhnya positif. Pandemi ini juga menjadi positif gitu ya. Positifnya seperti apa? Sekarang orang kan kerjanya di rumah, ya orang kan yang selama ini mungkin banyak meninggalkan rumah, keluarga. Sekarang justru momen bagaimana lebih mendekatkan dengan keluarga gitu. Tetapi tetap pekerjaan kantor kan dikerjakan di rumah, tapi ada sisi lain yang lebih apa ya, mungkin tidak bisa dirasakan di saat pandemi ini belum datang. Yang kedua, kalau Bunda sih selalu positif menyikapi ini, ya Allah, apa yang kau berikan ini pasti ada ibrohnya gitu ya, pelajaran yang bisa kita petik. Misalnya ya, wabah ini jangan-jangan dari ilmu hipnoterapi gitu kan, Bunda selalu belajar merefleksi bahwa ya Allah, apa yang terjadi ini, andaikan ini diakibatkan karena dosa masa lalu saya, dosa masa lalu kami Muslim Indonesia, ampuni gitu. Jadi sesungguhnya wabah ini menjadi wasilah untuk kita lebih dekat sama Sang Holy. Karena bagi Allah mengangkat wabah ini bisa kun fayakun, bisa dengan sekejap mata hilang gitu. Ya justru bagaimana kita, kalau kata guru Bunda ya, Ustadz Nasrullah, itu ada energi terenyuh gitu ya. Justru di masa wabah ini, bagaimana ya, kalau Bunda ya sedang berusaha membuat Allah terenyuh pada diri kita gitu. Dengan wabah ini, terenyuh itu seperti apa? Ya setiap malam berdoa, setiap malam istighfar, baca Quran, apalagi bulan Ramadan ini ya, baca Quran kalau bisa khotam, targetkan berapa, misalnya 3 hari sekali khotam gitu ya, sehingga Allah terenyuh gitu. Wah ini bener nih di masa wabah ini bener-bener kembali ke aku gitu. Nah ya, jadi kalau Bunda menyikapinya seperti itu. Intinya di frame kita ya Aziz ya, ini ya mudah-mudahan ini kalau yang baiknya silakan lah oleh teman-teman yang nonton ini juga bisa diambil hikmahnya. Intinya adalah Kang Aziz positif aja dulu, positif aja dulu, katakan innalillahi, alhamdulillah ya Allah, di balik ini engkau akan memberikan apa. Ada ilmu bungkus permen, kalau resep Ustadz Nasrullah, bungkus permen itu yang kita makan permennya tapi ada bungkusnya. Ini wabah ini bungkusnya. Satu saat kalau kita sabar, kalau kita bisa menerima wabah ini tadi ya, dengan banyak belajar, banyak mendekatkan diri pada Allah, kita akan dapat permennya yang bisa kita nikmati. Permen itu ya bisa jadi, oh ternyata enak ya kalau deket sama Allah gitu. Oh ternyata enak ya deket dengan keluarga sekarang. Enak ya sekarang setiap hari bersapaan dengan tetangga walaupun dari jarak jauh gitu ya. Karena kan tidak bisa ini sekarang ya gitu. Jadi positif, ambil pelajarannya, ambil ibrohnya, insya Allah kebaikan itu nanti akan datang bertubi-tubi pada kita. Kalau Bunda seperti itu sih Kang Aziz ya, menyikapi wabah ini, termasuk juga menyikapi hal-hal apapun yang terjadi. Nah teman-teman, tadi sudah disampaikan bagaimana Bunda menyikapi dengan pandemi saat ini, wabah corona atau COVID-19. Nih saya sekarang akan berbagi cerita terkait dengan bagaimana dulu saya sampai sejauh ini mengenal Bunda gitu ya. Mohon izin Bunda untuk menceritakan terlebih dahulu. Boleh, silakan. Jadi pertama kali saya dibawa oleh kakak tingkat atau teteh, biasa dipanggilnya Teh Titi, ke rumah Bunda, yaitu ke sini daerah Cinunuk ya Bun? Nah, daerah Cinunuk. Ketika saat itu saya mau ada perlombaan namanya Syarhil Quran kalau nggak salah, dan saya sebagai pensyarah, ya benar? Pensyarah itu pengarti ya? Pengarti. Nah itu mau dibawa perlombaan ke daerah Bengkulu dan dicek terlebih dahulu di rumah ini, Bun. Bunda masih ingat ya? Iya, masih ingat. Pertama kali kita di sebelah sini. Di sebelah sini ya, Bun. Sambil masak-masak. Sambil masak-masak ya. Terus habis dicek dengan partner pada saat itu untuk coba deh gitu ya. Dulu ngelihat aja seperti apa sih, Bu? Ya. Sampai sejauh ini kalau saya sih, saya kan sekarang bergerak di bidang public speaking.
baik itu jadi MC, mungkin trainer gitu ya, mengisi ya komunitas-komunitas, atau mungkin jadi MC, baik itu MC wedding atau MC event dan lain sebagainya. Ya salah satunya adalah berkat dari motivasi Bunda gitu. Karena dulu mungkin Bunda udah menerawang apakah Ajis itu kenal dengan dunia ini, wah cocok nih atau kayak gimana nih, bagaimana menurut Bunda? Iya, oke ya. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari sebuah pertemuan ya. Bunda ketemu dengan Aziz bukan hal yang sia-sia, sudah kehendak Allah. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Kita saling memberi, kita saling menguatkan gitu ya. Nah, apa ya, sesungguhnya Teh Titi cerita ke Bunda, ada Ajis nih yang bagus MC-nya, apanya ya udah kita sharing gitu ya ke Teh Titi itu kan, waktu kita ngobrol, kita ya mana tahu dari Ajis itu nanti akan lahir Ajis baru kan gitu ya. Kalau konsep Bunda sih kan semua orang itu punya bakat, punya kelebihan. Tugas kita adalah bagaimana kelebihan itu tereksplor gitu ya, keluar, itu muncul, bisa menjadi jalan dia gitu. Nah ketika itu kan Teh Titi sudah kan Ajis kesini ya mungkin ya apa namanya, dulu pengetahuan Ajis tentang MC, tentang public speaking mungkin masih di level B gitu ya. Kemudian Ajis kan mau belajar dan sebagainya. Hari ini kan bukan Ajis yang B lagi, tapi Ajis yang sudah mendekati Z gitu ya. Jadi artinya ada perubahan yang sangat signifikan, yang kurang lebih berapa tahun ya dulu ya, ada sekitar, kalau nggak salah 2012 ya, iya kan Bunda udah di sini ya. 2014 berarti 6 tahun. Hampir 6 tahun. Selama 6 tahun itu ya. Nah, Bunda melihat perubahan Ajis yang sangat signifikan, terutama yang berhubungan dengan komunikasi, pengembangan diri gitu ya. Karena alhamdulillah bergabung di protokol juga kan ya. Bergabung dulu. Kalau mungkin boleh diceritakan, dulu itu kan Bunda sebagai pamongnya atau pembina ya. Pembina yang menaungi protokol kampus. Kebetulan karena ya memang dulu seneng aja kumpul dengan anak-anak ya, dengan Teh Titi, Amar, Kak Aryadi kan senang gitu. Mereka mungkin nganggap orang tua, jadi ke rumah itu sudah biasa. Akhirnya karena bidang Bunda MC, mereka Teh Titi juga senang MC kan ya, Kak Amar juga senang ngatur-ngatur acara. Ya mereka lah sebenarnya yang punya ide, Bunda bikin protokol gitu. Bunda mah sebagai orang tua kan ya tugasnya hanya mengayom aja, hayu gitu. Hayu kumpul. Sebenarnya ide-ide besar itu kan dari mereka gitu ya. Bunda mah ya mereka butuh orang tua, butuh sosok orang tua yang ngedamping gitu ya, yang nge-support gitu ya, tempat curhat lah gitu ya. Kalau ilmu protokoler mah kan sesungguhnya mereka yang cari kemana gitu ya. Yang Bunda lihat kan Ajis masuk di dalamnya, Ajis ikuti proses protokol itu dengan baik, dengan serius gitu ya. Ya akhirnya jadilah Ajis hari ini yang secara ilmu komunikasi, MC itu kan sudah memegang beberapa event ya, gabung dengan beberapa sebenarnya satu kebanggaan bagi orang tua ya seperti Bunda adalah ketika anak-anaknya berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya gitu ya. Karena setiap orang itu tadi dia punya bakat, punya kecenderungan masing-masing gitu ya. Memang Bunda melihat ini anak ini ngomongnya bagus. Dulu kan memang belum mendalami Stephen ya. Nggak tahu kalau Ajis itu ternyata feeling gitu ya. Orang feeling itu kan ternyata kalau diasah ngomongnya dia bisa jeleb gitu ya. Karena memang ya bisa jadi feeling itu kan mainnya hati gitu ya. Ngomongnya dengan hati ya, diterima dengan hati. Tapi hati-hati dengan hati ya. Jadi gitu ya, sukses ya. Bunda melihat Ajis hari ini alhamdulillah. Tinggal yaitu tadi ini saran untuk Ajis sendiri ya. Ya mudah-mudahan ini jadi Ajis ingat terus ya. Bunda sebagai orang tua tidak, artinya berbangga diri dengan apa potensi kita hari ini ya, prestasi kita hari ini itu perlu, tapi sebagai bentuk rasa syukur, bukan menjadi sombong. Alhamdulillah Ajis pernah nge-MC di mana, Ajis pernah mandu protokol di mana, pernah wedding ya, acara wedding di mana, itu alhamdulillah mengakui kelebihan kita dalam konteks syukur, bukan sombong. Ya,
Bedakan syukur dan sombong ya. Karena ingat, la in syakartum la azidanakum, itu mah prinsip, konsep Allah itu mah udah janji ketika kita bersyukur Allah tambahkan. Syukur gitu ya. Syukur atas prestasi, tapi juga tetap kita terus belajar. Open minded gitu ya, membuka pikiran kita untuk belajar ke siapapun dan dimanapun. Gitu. Ajis terus kapasitas untuk mau belajarnya ya, terus sehingga setiap hari itu kemampuannya nambah kita. Dan Bunda percaya Ajis punya itu, sehingga peluang untuk nanti orang pada nyari ini MC-nya siapa Ajis gitu. WO-nya nanti WO pakai WO Ajis aja deh. Gitu ya. Semua acara pasti beres gitu ya. Kita nyaman dengan WO apa tuh? Kelana wedding gitu ya. Dengan kelana weddingnya kita nyaman gitu ya. Pokoknya semuanya beres gitu ya. Jadi kepercayaan orang sampai di tingkat itu ya mungkin yang harus kita terus bangun ya. Sehingga orang nanti nyaman dengan kita. Pokoknya Bunda melihat perubahannya sangat signifikan ya, perubahannya sangat ya. Tinggal itu tadi terus, karena belajar itu kan nggak ada akhirnya ya. Betul. Belajar itu nggak ada akhirnya, terus belajar. Kalau Bunda tuh punya prinsip begini, ya mudah-mudahan nih teman-teman juga ya, kalau mau mencoba menerapkan prinsip ini. Kalau prinsip Bunda itu setiap orang adalah guru. Dan semua tempat adalah madrasah. Jadi Bunda ketemu Ajis guru. Bunda ketemu Kang Banu adalah guru. Bunda datang ke masjid itu madrasah. Bunda datang ke kampus itu madrasah, tempat saya belajar. Bunda datang ke rumah tetangga, madrasah. Apa yang bisa saya pelajari dari tetangga? Oh, ternyata cara dia menyambut saya begini ya. Pantesan saya nyaman berkunjung ke dia gitu. Jadi tuan rumahnya guru, rumahnya madrasah. Jadi itu prinsip yang insya Allah melekat dalam diri Bunda ya, sehingga kemanapun insya Allah akan belajar dari orang tersebut. Akan menjadikan tempat itu madrasah. Itu teman-teman kalau misalkan sekarang berpikirannya mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari video ini, mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang di sana. Kita berbicara terkait dengan bagaimana cara menyikapi terkait dengan kehidupan kita. Mungkin ada pesan Bun. Kalau saya sih teman-teman melihat Bunda saat ini dari dulu sampai saat ini dengan penuh rasa hormat. Karena Bunda adalah salah satu motivasi saya untuk menjadi seperti ini saat ini, dan juga Bunda yang selalu mengingatkan saya terkait dengan ini harusnya mungkin ya baiknya dan lain sebagainya. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan Bunda untuk teman-teman subscriber Ajis yang di sana lagi nonton, atau mungkin yang baru gabung di channel saya. Mangga Bun. Teman-teman, sekedar sharing di akhir ya. Prinsip saya, bundanya Ajis itu sedang mengamalkan resep ilmu dari magnet rezeki ya, Ustadz Nasrullah itu. Pertama, selalu positive thinking, berpikir positif dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena di balik itu akan ada kebaikan untuk kita. Positif dulu, apapun terima positif dulu ya. Yang kedua, tadi positive thinking, berpikir positif. Yang kedua, positive feeling, berperasaan positif ya. Bagaimana mengasah feeling kita dengan cara lebih mendekatkan kepada Sang Holik. Dan yang ketiga, positive motivation, motivasi kita positif untuk melakukan apapun ya. Ajis datang ke sini niat positif, insya Allah hasilnya positif ya. Jadi dengan resep 3 positif itu, insya Allah kalau kita betul-betul praktikan dengan baik ya, saya sendiri mengamalkan itu, alhamdulillah perubahannya sangat terasa. Jadi mudah-mudahan 3 resep positif tadi bisa menjadi bekal kita, saya secara pribadi, Bunda secara pribadi, ini untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih syukur, dengan lebih bahagia. Itu mungkin Aziz ya, 3 positif yang barangkali bisa jadi modal untuk kita dan teman-teman nanti yang nonton YouTube kita. Nah itu teman-teman, terima kasih Bunda, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini dan bisa untuk
normal lagi. Iya, jadi karena kita mungkin bisa, kita tahu bahwa pandemi ini sangat luar biasa dampaknya, tapi perlu kita syukuri juga. Tadi sempat Bunda sampaikan kepada Ajis dan juga teman-teman, mungkin perlu kita syukuri bahwa di balik ini, gitu, di balik ini pasti ada hikmah. Oke teman-teman, tadi dan juga saat ini mungkin beberapa menit ketemu dengan Bunda, karena sangat jarang sih ya Bun, sangat jarang kita ketemu. Jadi saat ini saya silaturahmi dengan Bunda sangat luar biasa, mendapatkan hal-hal baru yang positif disampaikan motivasi oleh Bunda. Mudah-mudahan ini juga untuk motivasi teman-teman yang lagi nonton di sana. Terima kasih sudah support dan juga sudah gak skip untuk nonton sampai akhir video ini. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, like, comment, share ke teman-teman biar semuanya yang ada di lingkungan teman-teman berjiwa positif dan sehat semuanya. Terima kasih, bye, see you next video.